Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, perkenalkan sebelumnya kami dari tim Puskesmas Banggai 2 ya. Sebelumnya puji syukur dan kita ucapkan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta keringanan langka sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Mohon izin menyebutkan nama Ibu dengan dosen pengampu Ibu Indrawati, sarjana keperawatan, nurse, magister kesehatan. Nah, di mana kami di sini ingin menjelaskan terkait penyakit ya tidak menular dan penyakit menular. Di mana kami di sini mengobservasi dan mengevaluasi data, menganalisis data di Puskesmas Banggai 2. Di mana kami tim besarnya terdiri dari 15 orang. Kami juga sudah memecah tim kecil terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Ya, ini adalah teman-teman tim dari Puskesmas Banggai 2, kunjungan di Puskesmas Banggai 2 terdiri dari 15 orang. Kemudian jika dipecah tim ya, dipecah perlingkungan, kami terdiri dari 5 orang, diantaranya saya sendiri, kemudian saya sendiri Dianggreni, kemudian ada Sidra Al-Mutasya, lalu ada Minarti Arifudin, Alia Ramadhani, dan ada Harapan Hernis Marsya. Di sini kami menggunakan 2 sampel, 2 orang ibu-ibu yang terdapat di lingkungan Galung Utara. Kemudian kita sebelum masuk kepada pembagian penyakit, kita perlu ketahui terlebih dahulu penyakit, definisi dari penyakit. Nah, dasarnya ya, poin dasarnya, penyakit adalah sesuatu keadaan yang tidak sama sekali diharapkan oleh seseorang atau individu. Nah, jika penyakit tersebut menyerang, maka otomatis akan mempengaruhi dari segala aktivitas, segala sesuatu yang biasanya dilakukan tetapi terhambat oleh adanya suatu penyakit. Nah, perlu kita ketahui ya, penyakit-penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Nah, penyakit ini juga tidak semerta-merta langsung menimbulkan suatu gejala. Jadi namanya ada inkubasi. Ada proses perjalanan penyakit sampai dengan menimbulkan suatu gejala. Nah, penyakit juga biasanya keadaan yang tidak sejahtera, baik itu keadaan sejahtera sosial, ekonomi, kemudian sejahtera sosial, fisik, dan mental. Artinya juga tidak semerta-merta tidak terkena, tubuh tidak mengalami kecacatan. Lanjut, penyakit juga terdiri atas 2 pembagian, di mana ada penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, dari ini kami merangkum 10 masing-masing 10 dari Puskesmas Banggai 2, di mana kami menguatkan data dari data Puskesmas yang diambil dari tahun 2022, tepatnya bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023. Ini data kami peroleh. Nah, penyakit menular ya kami rangkum, yaitu terdiri dari penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis, kemudian ada penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas atau penyakit pernapasan akut ya.
kemudian ada penyakit HIV, lalu masuk penyakit skabies, ya, kemudian ada namanya penyakit cacar air. Pneumonia juga salah satu penyakit menular, kemudian ada tinea vesicaler, ada konjungtivitis, lalu bronkitis, ya, kemudian ada diare. Lanjut kita masuk kepada penyakit tidak menular di Puskesmas Banggai 2 yang kami dapati. Yang pertama ada penyakit hipertensi, kemudian ada penyakit gastritis, ya, atau dispepsia, kemudian masuk kepada penyakit asam urat. Lalu ada mialgia, lanjut ada penyakit diabetes mellitus, ya, kemudian masuk kepada penyakit kecelakaan lalu lintas, kemudian asma juga penyakit tidak menular, lalu penyakit hipotensi masuk kepada penyakit hemoroid. Nah, ini hemoroid juga salah satu penyakit tidak menular, ya, kemudian masuk kepada penyakit anemia. Nah, tadi adalah 10 penyakit tidak menular kami rangkum dari Puskesmas Banggai 2. Ya, lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita, baik dari hasil wawancara itu sendiri, kemudian bagaimana pencegahan dan penanganan dari suatu penyakit yang kami sebut-sebutkan tadi, kemudian nah itu adalah dasar dari pemaparan saya terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masing-masing 10 kami evaluasi dari Puskesmas Banggai 2, dan kami juga mengevaluasi dari lingkungan Galung Utara. Nah, di sini kami penguatnya adalah data dari Puskesmas itu sendiri, kemudian dibuktikan oleh masyarakat, ya, masyarakat setempat, khususnya kami mengobservasi daripada Galung Utara, kemudian kami juga melihat daripada bekas penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar. Meskipun tidak seluruhnya, tapi ada salah satu bukti penguat bahwasannya memang data yang diperoleh dari hasil puskesmas dan data yang diperoleh dari hasil lingkungan masyarakat memang benar adanya. Mungkin dari saya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman STEAM dengan saya. Perkenalkan, nama saya Minarti Arifuddin dengan NIM B02222008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penyakit menular. Apa sih penyakit menular itu? Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur. Penyakit menular juga dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan, ciuman, melalui udara. Secara tidak langsung itu seperti menyentuh benda terkontaminasi. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis penyakit menular. Yang pertama itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dari hasil data observasi di Puskesmas Banggai 2, didapatkan data pasien laki-laki berjumlah 15 orang dan pasien perempuan sebanyak 30 orang. Dan setelah kita melakukan observasi pada puskesmas, kita melakukan wawancara kepada warga yang berada di daerah Puskesmas Banggai 2, tepatnya di Galung Utara. Setelah kami melakukan wawancara kepada seorang ibu, dia mengatakan bahwa pernah mendengar kejadian di wilayahnya, tetapi tidak pernah keluarganya mengalami penyakit tuberkulosis. Adapun cara pencegahannya itu yang pertama mengurangi kontak dengan penderita TBC aktif.
hindari penggunaan barang pribadi yang bergantian dengan penderita TBC aktif, menjaga pola hidup yang baik dengan asupan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Selanjutnya, penyakit yang kedua yaitu ISPA atau infeksi saluran penyakit akut. Infeksi saluran penyakit akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun bawah. Gejalanya yaitu batuk, dan ISPA ini mudah menular kepada siapa saja. Dari data hasil observasi di Puskesmas Banggai 2, didapatkan data penderita penyakit laki-laki itu sebanyak 280 orang dan perempuan sebanyak 360 orang. Setelah itu, kami juga melakukan wawancara kepada salah satu warga, dan dia mengatakan bahwa sering melihat kejadian ISPA ini pada wilayahnya. Terjadi di berbagai usia, dan sang ibu juga menjelaskan gejala yang dilihatnya seperti batuk hingga flu dan bersin-bersin. Dan juga mereka membiarkan penyakit ini selama 3 hari. Tetapi jika tidak sembuh, maka mereka membawa kepada puskesmas terdekat untuk berobat. Pencegahan untuk penyakit ini yaitu cuci tangan secara teratur dan hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. Dan penyakit yang ketiga yaitu HIV. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Hasil data observasi di Puskesmas Banggai 2 didapatkan sebanyak 2 orang laki-laki yang mengalami penyakit HIV. Wawancara warga bahwa ibu tersebut tidak mengetahui kejadian di wilayahnya. Dan setelah kami menjelaskan tanda-tanda dan gejala dari penyakit HIV ini, sang ibu berharap jangan ada datang di daerahnya. Karena seperti yang kita ketahui, HIV ini sampai saat ini penyembuhannya belum diketahui pasti, dan pencegahannya itu seperti hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Skabies adalah kondisi gatal dan menular pada kulit yang disebabkan tugau Sarcoptes scabies. Hasil data observasi di Puskesmas Banggai 2 didapatkan sebanyak 53 orang penderita pada laki-laki dan 30 orang penderita pada perempuan. Dan hasil wawancara warga pada ibu-ibu bahwa ibu tersebut sering melihat kejadian pada daerah di wilayah Puskesmas Banggai 2, tetapi tidak diketahui penyakit apakah itu. Dan kami pun memberi informasi kepada ibu tersebut terkait apa sih penyakit skabies dan pencegahan dari penyakit skabies tersebut
yaitu membersihkan semua pakaian dan kain yang digunakan, dan pakailah air hangat dan sabun untuk mencuci semua pakaian, handuk, dan spray yang digunakan sejak 3 hari sebelum memulai penanganan. Penyakit selanjutnya yaitu cacar air. Cacar air adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Virus Varicella zoster. Penyakit ini ditandai dengan bentol-bentol berisi cairan yang terasa sangat gatal di seluruh tubuh. Dari data hasil observasi di Puskesmas Banggai 2, didapatkan 5 orang penderita pada laki-laki dan 10 orang penderita pada perempuan. Dan hasil wawancara warga pada seorang ibu bahwa dia mengatakan sering melihat penyakit cacar air ini di wilayahnya, mulai dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sang ibu juga menjelaskan gejala yang dilihat yaitu terdapat benjolan yang berisikan cairan. Mereka dominan menggunakan obat tradisional untuk penyembuhan cacar air ini. Dan biasanya juga mereka dibiarkan selama 3 hari tanpa membawa mereka ke puskesmas terdekat. Tetapi jika tidak sembuh juga, maka barulah mereka membawa berobat ke fasilitas kesehatan. Adapun pencegahan dari cacar air ini yaitu melakukan vaksinasi cacar air, menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, dan lingkungan, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Penyakit selanjutnya yaitu pneumonia. Penyakit pneumonia ini adalah sakit yang terbentuk dari infeksi akut dari daerah saluran pernafasan bagian bawah. Secara spesifik, mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir, atau nanah. Kondisi ini bisa membuat pasien mengalami sulit bernafas. Dari data hasil observasi di Puskesmas Banggai 2, didapatkan data bahwa terdapat 3 orang penderita dari laki-laki dan 4 orang penderita dari perempuan. Dan setelah melakukan wawancara warga pada seorang ibu, bahwa ibu tersebut tidak mengetahui terkait penyakit pneumonia ini. Sang ibu hanya tahu dialami seperti flu, batuk, demam, dan tidak tahu kalau diagnosanya adalah pneumonia. Biasanya juga mereka dibiarkan selama 3 hari tanpa penyembuhan di puskesmas. Selanjutnya, cara pencegahan dari penyakit ini yaitu mengenakan masker atau pelindungan pernafasan dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan semua virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Perkenalkan, saya Harapan Hernis Masrah dengan NIM B02222047. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu tinea. Tinea adalah penyakit infeksi jamur menular yang menyebabkan luam merah dan terasa gatal yang membentuk pulau pada kulit. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2,
didapatkan 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan dari hasil wawancara warga bahwa mereka pernah selanjutnya yaitu penyakit konjungtivitis. Nah, penyakit konjungtivitis ini adalah penyakit iritasi atau peradangan pada konjungtiva yang menutupi bagian putih pada bola mata. Pada data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan 17 orang penderita laki-laki dan 31 orang penderita perempuan. Dan adapun hasil wawancara warga bahwa mereka sering melihat kejadian ini di wilayahnya. Ibu juga menjelaskan gejala yang dilihatnya seperti mata memerah dan terdapat kotoran. Biasanya mereka membiarkan selama 3 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak fisik atau udara. Beberapa faktor yang memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Adapun penyakit tidak menular, yang pertama hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah lebih dalam batas normal. Data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan 171 orang penderita laki-laki dan 233 orang penderita perempuan. Adapun wawancara warga bahwa mereka sering melihat kejadian ini di wilayahnya. Dengan usia sebayanya juga sering mengeluh penyakit ini. Sang ibu juga menjelaskan gejala yang sering dilihatnya. Biasanya juga mereka dibiarkan selama 3 hari. Jika tidak sembuh, maka dibawa berobat. Selanjutnya, penyakit gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung, ditandai dengan nyeri, ulu hati. Dari hasil wawancara yang diperoleh di Galung Utara, bahwa anaknya ibu tersebut pernah mengalami hal itu. Untuk menangani, mereka masih memakai obat tradisional. Data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan 76 orang penderita laki-laki dan 262 orang penderita perempuan. Adapun hasil wawancara warga bahwa mereka sering melihat kejadian ini di wilayahnya di berbagai usia, dan sang ibu juga menjelaskan gejala yang dilihatnya, yaitu mual, tersara begah, hingga mengeluarkan kotoran. Biasanya juga mereka dibiarkan selama 3 hari. Jika tidak sembuh, maka dibawa untuk berobat. Selanjutnya, baik, saya akan membacakan materi tentang penyakit tidak menular. Nah, salah satu penyakit tidak menular adalah asam urat. Asam urat adalah penyakit radang pada sendi akibat kondisi autoimun, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang tubuh. Dan hasil wawancara kami kepada masyarakat bahwa penyakit tersebut sering dialami khususnya di wilayah Galung bagian utara. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai
Februari 2023. Ada sebanyak 220 orang yang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 72 orang dan perempuan sebanyak 148 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa sering melihat kejadian di wilayahnya berbagai usia, sang ibu juga menjelaskan gejala yang dilihatnya hingga mengeluarkan kotoran. Biasanya juga dibiarkan selama 3 hari. Jika tidak sembuh maka dibawa untuk berobat. Penyakit selanjutnya yaitu mialgia. Mialgia adalah kondisi di mana seseorang tersebut mengalami nyeri otot atau pegal pada tubuhnya. Dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 152 orang yang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 108 orang dan perempuan sebanyak 44 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa sering melihat kejadian di wilayahnya. Biasanya juga mereka dibiarkan selama 3 hari. Jika tidak sembuh maka dibawa berobat. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar gula darah melebihi normal, di mana pankreas tidak dapat memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 205 orang yang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 66 orang dan perempuan sebanyak 139 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa sering melihat kejadian di wilayahnya, berbagai usia. Sang ibu juga menjelaskan pernah mengetahui serta melihat pasien dengan penyakit diabetes mellitus, tidak sampai diamputasi, hanya saja dilakukan perawatan luka di klinik ataupun puskesmas. Selanjutnya yaitu kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas adalah kondisi di mana peristiwa tak terduga yang menyebabkan trauma hingga sampai meninggal. Dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 376 orang yang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 231 orang dan perempuan sebanyak 145 orang. 145 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa sering melihat kejadian di wilayahnya. Berbagai usia, sang ibu juga menjelaskan kejadian banyak dialami anak-anak remaja dan umumnya adalah laki-laki. Yaitu penyakit asma. Asma adalah kondisi saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir yang berlebihan sehingga menyulitkan bernafas. Dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 205 orang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 66 orang dan perempuan sebanyak 139 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa jarang melihat kejadian di wilayahnya, sang ibu juga menjelaskan bahwa hanya mengetahui informasi saja. Selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dan batas normal, di mana yang dapat menyebabkan pusing sehingga pingsan akibat otak tidak menerima suplai darah yang cukup. Dari data observasi Puskesmas Banggai 2, didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 93 orang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 83 orang. Dari hasil wawancara warga bahwa warga sering melihat kejadian di wilayahnya. Berbagai usia, sang ibu juga menjelaskan gejala yang dilihat dan pernah dialami oleh masyarakat sekitar Galung Utara. Selanjutnya yaitu penyakit hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar, mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan saat duduk.
Dari data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan data selama Januari 2022 sampai Februari 2023. Ada sebanyak 205 orang yang mengalami penyakit ini. Laki-laki sebanyak 66 orang dan perempuan sebanyak 139 orang. Dari hasil wawancara warga, bahwa warga pernah melihat kejadian di wilayahnya, berbagai usia. Sang ibu juga menjelaskan bahwa ibu hamil atau bahkan keponakannya pernah mengalami hal tersebut. Nah, data yang saya bacakan tadi berdasarkan informasi dari masyarakat dan data dari Puskesmas. Sekian, terima kasih. Adapun penyakit tidak menular lainnya yaitu anemia. Nah, anemia ini adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kiasan normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan data selama Januari 2022 sampai dengan Februari 2023, jenis kelamin laki-laki terdapat 46 orang, sedangkan perempuan terdapat 9 orang. Nah, dari wawancara warga yang mengatakan bahwa sering mendengar melihat kejadian di wilayahnya, sebaya dengan ibu tersebut biasanya mengatakan lemas ketika mengalami hal tersebut. Biasanya jika tidak berkurang atau tak kunjung tidak sembuh, maka dibawa berobat. Nah, dari penguat datanya yaitu informasi masyarakat dan dari Puskesmas. Nah, cara pencegahan penyakit ini yaitu memastikan kebutuhan vitamin C dalam tubuh terpenuhi agar penyerapan zat besi bisa berjalan maksimal. Nah, serta mengonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung kalsium. Nah, adapun penyakit yang dahulu pernah melanda kini melanda kembali, yaitu kusta. Nah, kusta ini adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan saraf tepi dan saluran pernapasan. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan data selama Januari 2022 sampai dengan Februari 2023, jenis kelamin laki-laki terdapat 1 orang dan perempuan terdapat 2 orang. Nah, dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pernah mendengar dan melihat dahulu, tetapi kembali lagi. Nah, data penguatnya yaitu informasi masyarakat dan Puskesmas. Cara pencegahan kusta ini yaitu dengan cara menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seseorang yang terinfeksi tetapi tidak terobati. Nah, selain itu hindari juga daerah yang mengalami endemik dari penyakit kusta. Nah, cacingan juga merupakan penyakit yang dulu melanda kini kembali lagi. Nah, cacingan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan data selama Januari 2022 sampai dengan Februari 2023. Jenis kelamin laki-laki terdapat 14 orang dan perempuan terdapat 5 orang. Nah, dari wawancara warga bahwa pernah mendengar dan melihat dahulu, tetapi kembali lagi penguat datanya yaitu informasi masyarakat dan data Puskesmas. Nah, adapun cara pencegahannya yaitu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah, selalu membersihkan tangan dan kaki dengan sabun setiap kali selesai bermain atau bercengkrama dengan tanah. Nah, tidak membuang air besar sembarangan, merebus air sebelum diminum, serta menjaga kebersihan makanan dari lalat dengan selalu menutup makanan. Cacar monyet juga merupakan penyakit yang dulu melanda, kini kembali lagi. Nah, cacar monyet ini adalah penyakit infeksi virus yang ditandai dengan binti di kulit. Nah, dari data observasi Puskesmas Banggai 2 didapatkan data selama Januari 2022 sampai dengan Februari 2023. Nah, jenis kelamin laki-laki tidak ada orang, perempuan tidak ada juga. Nah, dari wawancara warga bahwa pernah mendengar dan melihat dahulu tetapi kembali lagi, tetapi tidak dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, penguat datanya yaitu informasi masyarakat dan data Puskesmas. Adapun cara pencegahannya yaitu menghindari segala jenis kontak
menghindari dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Nah, pisahkan pasien yang terinfeksi cacar monyet dari orang yang mungkin berisiko tinggi untuk terinfeksi. Jangan lupa untuk rutin mencuci tangan baik dan benar setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Nah, menggunakan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien yang terinfeksi.